Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Om Kecin. Kali ini masih dengan Tombo Iwak Farm, guys. Masih dengan ownernya Om Sanjaya. Silakan kalian nanti kalau mau pakan berbagai macam merek atau 4 merek, Mas. Ada 4 merek ya. 4 merek nanti kalian coba tanya di Om Sanjaya langsung. Nanti nomor HP-nya saya kasih di kolom deskripsi. Untuk konsultasi juga ada, untuk toko online juga ada di Shopee. YouTube channelnya juga ada, nanti aku kasih di kolom deskripsi ya. Silahkan kalian cek-cek di situ semuanya. Oke, kali ini kita lanjut dengan Om Sanjaya. Masih bersama Kang Denny dan Om Bagus yang sedang panen lele di sini. Kita mau tanya tips dari Om Sanjaya ini. Cara mengatasi perubahan musim. Jadi kita tahu ya guys ya, lele itu di Indonesia itu ada 2 musim. Musim hujan dan kemarau. Terus di musim hujan dan kemarau itu biasanya suka cara hidup lele dan cara penanganannya juga berbeda-beda. Kita langsung aja kita tanyakan kepada Om Sanjaya. Om, kasih motivasi Om. Ya, ini untuk berjaga-jaga saja kan, memang untuk kita kan tidak bisa bikin nyawa ya Mas. Biasanya merawat kita kan gitu. Ya untuk menanggulanginya atau untuk mengantisipasinya saya pakai timer Mas di rumah. Timer. Jadi untuk sanyo di sini kan saya pakai 2 sanyo Mas di sini. Di sini saya pakai timer. Jadi untuk timer saya setting kan kebetulan kolamnya ini jauh dari rumah Mas. Dari rumah kan jauh. Terus saya kasih pakai timer. Jadi untuk timer saya setting untuk 10 menit nyala, terus untuk 3 jam berhenti, 10 menit nyala, terus sistem kicir gitu Mas. Jadi untuk untuk suhu, untuk warna air tetap terjaga. Nanti bisa dilihat untuk timernya ada di sana. Oh iya Mas, nanti kita lihat ya. Oke, siap. Jadi untuk itu Mas, biasanya sih kalau untuk musim panas Mas ya, jadi kendala-kendala lele itu apa aja sih Mas untuk musim panas? Kalau musim panas biasanya saya lebih mudah Mas ya ketimbang musim penghujan. Kalau di musim panas kan kita cukup kocor air seperti ini. Kalau ini kan contoh panen nih Mas, misalnya cukup kita kocor seperti ini, itu nanti untuk airnya sudah normal Mas untuk suhunya. Beda lagi kalau dengan musim penghujan. Kalau musim penghujan kan air cenderung dingin, terus untuk air kan cepat berubah Mas ya, ke kebeningan kalau bisa dikatakan. Karena kandungan asam yang betul. Hujan itu tinggi Mas ya. Tinggi Mas, jadi untuk oksigennya juga rendah. Terus gitu. Terus untuk ikan lele sendiri kalau kita kasih air terlalu jernih kan juga masalah juga kan gitu. Jadi memang untuk perawatan di musim penghujan itu lebih ekstra. Juga rawan terkena cacar juga itu. Berarti semua kendala yang paling besar itu di musim hujan Mas. Musim penghujan juga Mas itu. Pernah nggak Mas mengalami kematian massal gitu? Jangan sampai ya. Oh, jangan sampai. Kalau kematian massal belum pernah Mas. Ya cuman untuk ikan berdiri semua juga pernah Mas. Berdiri semua juga pernah. Terus dari pengalaman tersebut saya belajar untuk bagaimana cara agar tidak kejadian seperti itu lagi. Terus kalau ikan yang berdiri semua itu cara penanganannya gimana Mas? Kemarin itu ikan berdiri semua itu saya memang kasih pakannya kebanyakan Mas semuanya itu. Jadi ya kebanyakan juga iya. Terus biasanya itu pakan kan saya bibis Mas, saya kasih air aja. Jadi untuk pencernaan ikan si lele itu mudah. Nah waktu itu tidak saya bibis, terus pakannya saya kasih banyak Mas. Jadi setelah saya kasih makan jarak 15 menit antara 20 menit ikan lele itu berdiri semua Mas. Berdiri semua. Saya juga takut Mas, waduh ikan 10.000 berdiri semua Mas itu. Terus saya pakai ilmu otak-atik matok. Otak-atik matok. Terus satu kolam itu airnya saya habiskan semua Mas. Serat
habiskan semua, terus saya kasih air bersih full mas itu, tanpa ada obat sama sekali. Jadi tujuannya kan itu memang yang pertama itu nanti mas, ikan yang dipastikan muntah mas, muntah. Nah itu saya kasih air 1-2 jengkal dulu, habis itu kan muntah mas ya. Ya setelah muntah saya buang lagi airnya biar bersih. Setelah itu saya sentor pakai air bersih full. Setelah itu sembuh. Ya memang buang-buang uang mas itu, kan pakannya tidak bisa tercerna, terbuang. Kalau bisa dikasih ke sebelahnya kan lebih efisien juga sebetulnya pakannya itu. Tapi udah nggak bisa mas ya? Sebetulnya masih bisa mas itu kalau mau nyerokin gitu. Kan kalau tidak diserokin nanti jadi kotor ikannya. Ya amoniak betul. Betul. Kan tujuan pengocoran agar ikan oksigen tinggi, terus ikan bisa lebih lincah lagi. Obat juga perlu mas, misalkan kalau ya perlu mas obat itu. Kalau misalkan ada penyakit, misalnya ada merah-merah, nah itu kan perlu obat mas, nggak bisa cuman di air juga. Kan air cuman untuk mengatasi atau mencegah agar tidak terkena penyakit. Kita jaga airnya. Merah-merah itu kayak gimana mas? Keropokan atau gimana? Bukan. Kayak cacar gitu mas. Cacar. Cacar kan harus kita kasih obat lewat air juga, terus kita kasih obat lewat pakan juga, itu perlu mas, agar normal kembali kulit-kulitnya ikan ini. Soalnya kalau si lele itu dia nggak punya sisik mas ya? Iya. Langsung kulit. Langsung kulit. Jadi sekali dia kena luka jadi ya, banyak yang merembet. Suka nular kalau kena cacar itu. Iya. Tapi kalau kena cacar 1-2, kalau kita bisa ambil, kita ambil aja sebetulnya itu. Iya, lele kanibal. Itu gimana kalau menurut? Kalau lele kanibal itu memang ada. Terus untuk menjaganya kita sortir ya mas. Jadi untuk ukuran ikan lele dengan yang lain itu minimal harus seimbang, harus rata. Terus untuk cara kasih pakan kita jangan sampai telat juga mas. Jadi untuk biasanya kalau ikan telat makan atau kita puasakan 1 hari itu tingkat kanibalnya tinggi, meskipun dia ukurannya sama, itu untuk kanibalnya tinggi. Jadi kalau ikan dikasih makan tepat dia kan kenyang, jadi dia mengurangi untuk kanibalnya itu. Kalau untuk tips cara ngasih makannya mas, 1 hari itu berapa kali? Kasih makannya 1 hari 2 kali mas. 2 kali? Ya betul. Pagi dan sore ya. Kan ada juga mas ya, ada yang bilang kalau kasih makan 3 kali tapi ya, dengan porsi yang sedikit, ya. Misalnya porsinya untuk 1 kolam ini 1 kilo tapi dijadikan 3 kali, ya. Itu apakah juga bagus mas? Kalau itu bagus-bagus saja mas itu sebetulnya. Kan dia juga nggak kekenyangan juga ikannya itu, jadi lebih aman juga, ya. Tapi kalau yang dikhawatiri kalau ikan dikasih makan 2 hari sekali itu yang bahaya itu. Untuk dagingnya bisa kurus, terus kanibalnya tinggi. Kemarin saya juga pernah mas untuk kasih makan 3 kali sehari, pagi, terus sore sama malam jam 12. Tapi saya nggak kasih makan sendiri jam 12 malam itu. Saya pakai alat pelontar pakan itu mas, jadi otomatis lewat HP Android. Jadi kita bisa kasih makan dari rumah. Itu saya coba mas, memang 1 hari saya kasih makan 3 kali itu seperti apa dengan porsi yang sama. Tapi saya lihat untuk panennya tetap imbang dengan yang 2 kali sehari mas. Untuk hasilnya sama. Sama ya? Sama betul. Punya alat pelontar juga mas ya? Itu kemarin ada pabrik yang mau nawarin mas untuk dicoba, terus sewa mas sebetulnya, tapi kan saya nggak tahu hasilnya. Iya. Terus sama pabrik itu dipinjemin lah katanya. Nanti kalau bagus oke lah nyewa nggak apa-apa, tapi kalau nggak bagus oke silakan nggak jadi nggak apa-apa kan gitu. Terus akhirnya untuk alatnya memang efisien banget mas, efisien banget. Jadi kita bisa lebih gimana ya, bisa melakukan aktivitas yang lain untuk pagi dan sore. Terus untuk pakan bisa lebih tercatat juga mas itu. Jadi kita kasih makan sehari itu berapa kali, di HP itu kelihatan 1 hari sudah kasih makan sekian, 1 bulan tampil sekian berapa kilo itu ada. Cuman yang jadi masalah biaya penyewanya yang sangat mahal.
Jadi untuk kemarin saya memang betul Mas, ini sangat membantu sekali untuk ternak ikan lele, tapi untuk harga penyewaan dari keuntungan lele itu tidak imbang kan gitu. Jadi kemarin saya satu kali periode panen, setelah habis itu saya kembalikan lagi ke orangnya. karena nggak imbang dengan apa itu namanya, dengan keuntungan ikan lele. Kosnya nggak nutut, Mas? Ya nggak nutut. Tapi saya nggak keluar uang, kan dia minjemin. Promosi ya, betul. Memang alatnya itu nyebare ngene lho, Mas. Apa alatnya lebih rata Mas, daripada dikasihkan makan orang, lebih rata pakai alat itu. Jadi dia sistemnya bisa kita atur lewat HP, untuk lemparan bisa berapa meter, terus untuk jamnya juga bisa, terus untuk kecepatan lontaran juga bisa. Canggih Mas pokoknya. Mantap pokoknya. Kuwi cocoknya naik kolam kotak atau kolam bunder ngene iki, Mas? Menurut Anda? Kalau menurut saya cocoknya di kolam yang luas Mas. Di kolam luas minimal ukuran 8 kali 10 itu sangat cocok. Karena kalau untuk kolam seperti ini yang skala kecil ini kurang efisien Mas ya. Jadi dia nggak bisa kasih makan banyak Mas ya. Sebetulnya bisa kalau kecil. Jadi kalau kecil kan kita rugi Mas. Jadi untuk satu kolam kecil cuma dikasih satu. Beda kalau yang kolam besar bisa menghandle satu alat juga itu. Cocoknya di Bandung, Mas. Bandung cocok Mas. Oke guys, jadi Mas Sanjaya ini dia jual pakan juga, siap melayani kirim ke luar kota. Jadi pakannya ada 4 merek, 4 macam. Ya, ada Haida, ada Matahari, ada Monokoyo, terus ada Tongwe. Ada Tongwe. Terus habis ini juga Sinta, insya Allah mau. Sinta juga. Merek pakan mana yang bagus bisa konsultasi nanti. Dan juga ada Shopee-nya juga. Shopee-nya nanti aku kasih di kolom deskripsi ya. Itunya, apa linknya, bisa biar supaya kalian bisa tanya-tanya konsultasi di situ. Obat-obatan juga ada. Pokoknya lengkap. Nih, mantap. Dan hari ini tuh panen 3 kolam ini. 3 kolam supaya moga-moga hasilnya memuaskan. Masih bersama Kang Denny dan juga Om Bagus yang sedang manen. Ini nah ini sortiran, ikan hasil sortiran. Ini ikan sekitar 1 kilo isi 15 ke atas ini guys. Ini bisa dibesarin lagi berapa hari lagi untuk bisa dipanen Mas biasanya? Ini bisa 20 sampai 30 hari lagi Mas ini. 1 bulan lagi? Iya. Ikan kalau sudah produksi seperti ini pertumbuhannya lama Mas. Tidak seperti yang awal. Ikan kecentet? Ya dikatakan kecentet bisa, kalau tidak ya tidak. Kan dari segi pertumbuhan memang lama dia. Nah ini guys. Nanti Mas. Kita mau lihat timer guys. Ini guys, ini adalah timer untuk menyating, untuk apa itu namanya, sanyo. Jadi kita bisa pakai LED ini untuk sanyo, kita bisa setting untuk 1 jam nyala, terus untuk 5 jam berhenti, 1 jam nyala, bisa Mas, sesuai kebutuhan kita. Aku baru tahu, masalahnya nggak pernah pakai sanyo. Itu bisa beli di Shopee, di Shopee Tomboy Iwak juga ada nanti. Di Tomboy Iwak juga ada. Tomboy Iwak. Oke guys, silahkan nanti kepoin. Ini di Tomboy Iwak juga ada guys nanti. Ini alat timer untuk mengatur sanyo. Oke. Iki mabuk. Doro telat nek urat. Itu dipangan leh karo Iwak. Ndak samar lek meledos Mas. Ini aneh ngono ke? Mentos-mentos. Ini guys, ini adalah contoh ikan mabuk. Jadi ikannya Om Sanjaya ya ada yang mabuk juga seperti ini guys. Ini pakannya semuanya ikannya muntah Mas ya. Terus ini tipsnya Mas, biar supaya ikannya enggak kenapa-kenapa. Iya, ada. Oh iya dike. Oh iya, dike kopi aja.
Nah ini tipsnya mas, kalau ikan mabuk seperti ini tuh gimana tipsnya? Cukup dikurangi airnya separuh terus kita kocor mas. Itu insya Allah sudah sembuh kalau ikan mabuk. Ini kemarin kebetulan saya agak sibuk, terus untuk pergantian air memang sedikit terlambat. Jadi terus saya kasih makan aja gitu. Ternyata setelah kita kasih makan ikannya banyak yang berdiri. Terus setelah itu saya kurangi airnya, ya efeknya memang muntah seperti ini tadi. Tapi kalau kita lihat dengan seksama ikannya kan sudah mulai normal. Kalau kita kasih air itu nanti untuk pakannya dimakan kembali sama ikan. Ini kan umur berapa mas ini? Iya. Anu bareng mau gawe kopi ngono kok. Oh lali Bang aku. Ini kan umur berapa mas? Ini umur dari tebar ukur 5 sekarang beranjak 20 hari mas ini. 20 hari. Iya. Ini guys, mabuk guys. Ini kalau untuk penanganannya terlambat bisa mati nih. Jadi harus sikap mas, satu gitu ya. Itu 1, 2, 3. Ya ada ya guys yang mati itu 1, 2. Kan nggak apa-apa. Yang penting nanti dikocor seperti itu. Dikocor seperti ini nanti normal kembali. Terus untuk sisa pakan dimakan kembali nanti. Ya. Makanya guys, para penghobi ikan lele, petani ikan lele itu nggak ada yang profesional tuh, ada aja gitu guys masalahnya itu. Ya, misalnya seperti ini gitu kan, ada yang mabuk gitu. Kita kan juga nggak tahu masalahnya, dia kan punya nyawa, dia kan dipaksa untuk hidup di bukan alamnya yang sebenarnya gitu kan. Ini juga di samping ini. Kalau ini nggak apa-apa mas ya, ini normal ya? Normal mas ini. Normal ini. Normal ini kolam bulat guys. Ini diameter berapa mas? Diameter 5 ini. Diameter 5. Ya. Ini diameter 5 guys. Coba diameternya. Diameter 5 ini sih berapa sih mas? Ini saya isi 8.000 mas ini. 8.000. Ya. Padat sekali ini kali ini. Padat kali ini mas. Memang kemarin saya kan nyoba mas ini untuk kepadatan tinggi itu seperti apa untuk kolam bundar. Kan sebelumnya kan saya pakai beton semua mas ini. Beton dengan kapasitas yang rendah untuk isinya. Kan katanya kalau kolam bundar kan isinya kan padat. Padat ya. Terus saya coba hasilnya gimana. Ini guys, eksperimen. Cuacanya lagi panas ini guys. Panas banget. Panas. Nih. Airnya ngicir terus guys ya, ngicir terus seperti itu, kecil. Nah ini sebentar lagi juga kayak panen mas ya? Iya mas, panen. Ini sebentar lagi panen. Tuh ikannya tuh. Nah ini juga sebentar lagi panen. Sistem pembuangan lah seperti ini mas. Ah ya ini guys, kalau kalian mau tahu sistem pembuangannya, jadi biasanya setiap pagi saya ini otomatis kotorannya keluar kan. Sistem pembuangan dalam mas ya? Ya dalam. Kan sistem pembuangan kan ada pembuangan atas gitu mas ya. Ini pembuangannya cuma di dalam doang. Dalam sistem pembuangan dalam itu seperti ini guys kalau untuk kolam bulat ya. Nah itu kotorannya udah keluar nah itu. Nah itu yang hijau itu baunya agak menyengat. Nah, ini adalah pakai sistem buangan dalam. Nah ini juga buangan dalam ini guys. Nah ini keluar nih pasti nih. Nah itu kan. Nah itu. Ya. Ini nggak begitu banyak begitu banyak. Airnya warna hijau ini guys. Hijau semuanya. Sistem buangannya buangan dalam dan di dalamnya tuh dikasih seperti itu tuh. Jaring-jaring seperti itu. Paralon yang berlubang-lubang ya guys ya. Kiranya ikan nggak bisa masuk ke dalam situ. Halo Mbak Gus. Mantap. Ini adalah cara mengayak. Cara mengayak seperti itu guys. Menyerit. Oh menyeret. Menyeret guys.
Ini pakai ayaan seritan ukur berapa Om Denny? Ini 10-14. 10-14. Jadi yang 14 masih nyantol ya? Ya. Yang 15 lolos guys. Nah sistemnya seperti ini. Jadi permintaan pasar untuk konsumsi itu biasanya seperti ini gitu. Ayaannya pakai seperti itu. Mas, ketemu berapa Mas? Sak kotak sing isine titik ndi Mas? Sing sak kotak isine 2 kental 3 kental. Sekarang dhewe ya, kurang kita. Nggih. Gelasnya? Hah? Tambah iki Lek kurang belum bae. kental sudah. Kurang karo iki ya? Kurang karo kuwi. Iki kurang kerja. Bangane intentenan mana? Minta kok tak iyani. Belum visualisasi cara itu tatang belum tak. Wah, lah iki aku minta Maria. Masih bersama Berkah Mandiri. Harus jadi. Oh. Ya jadi anu dhewe maksudnya. Kirim dhewe. Iya Mas, rene kan karo jadi. Mbak,